Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2068. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tidak akan gegabah, lagi pula lawannya adalah anggota klan Komodo. Meski hanya Komodo yang berkeliaran, kami akan berhati-hati dan tidak akan membunuh mereka sesuka hati, kata Kaisar Piton. Dia mengangguk. Saat beroperasi di Laut Semesta, mereka tentu tahu bahwa yang terpenting harus diperhatikan adalah siapa yang boleh terprovokasi dan siapa yang tidak boleh diprovokasi. Dalam hal ini, keduanya sudah lama akrab satu sama lain. Baiklah, kalau begitu, kamu segera berangkat. Aku akan mengawasimu dari belakang. Jika ada kecelakaan, aku akan maju secepatnya, kata Presiden Juwo. Presiden Juwo berkata dengan sungguh-sungguh. Kaisar Piton dan Kaisar Lipan pun mengangguk dan sosok mereka bergoyang sebelum kemudian menghilang dari sana. Melihat kedua orang itu pergi, Presiden Juwo sedikit menyipitkan matanya. Jika aku dapat mencapai pohon ilahi Wukong, bukan tidak mungkin untuk aku memasuki ranah Kaisar Agung di masa depan, atau bahkan aku menjadi Kaisar Agung Puncak dan menciptakan kerajaan ilahi yang unik di lautan alam semesta selatan. Dia terus berpikir, meskipun klan Komodo kuat, namun tidak semua anggota klan Komodo selalu dilindungi oleh klan Komodo tersebut. Selama tidak membunuh semaunya atau menghina klan tersebut, maka masih ada klan Komodo di lautan kosmik ini yang terluka. Presiden Juwo juga terdiam di dalam hatinya. Cara yang paling populer bagi klan Komodo adalah dengan berkembang biak. Mereka percaya bahwa pemenangnya adalah raja. Hanya klan Komodo yang telah melalui banyak pengalaman dan kesengsaraan yang akan dikultivasikan dengan penuh semangat oleh suku tersebut. Klan Komodo juga selama Anda tidak menindas yang kecil atau menggunakan cara-cara tercela mengalahkan atau bahkan membunuh lawan dalam pertarungan yang adil, belum tentu Anda akan membangkitkan kemarahan klan Komodo. Karena bagaimanapun kebanggaan suatu klan membuat mereka sangat menghargai reputasinya ini. Karena menyangkut tentang pohon ilahi Wukong, harta ini terlalu penting selama pihak lain bukanlah pewaris dari klan Komodo dan melainkan hanya anggota klan biasa. Aku hanya bisa mengambil satu langkah, tapi sebelum itu aku harus melakukannya dan mencari tahu dulu identitas pihak lain. Hanya dengan begitu kita dapat mengambil keputusan. Dan membiarkan Kaisar Piton juga Kaisar Lipan maju lebih dulu, maka itu adalah metode terbaik, kata Presiden Juwo dari Asosiasi Tengkorak dan Tulang. Dirinya sebagai presiden dari Asosiasi Tengkorak dan Tulang, dia telah mengalami terlalu banyak hal dan tentu saja dia mengenal banyak orang berkuasa. Dia berdiri di belakang dan membiarkan Kaisar Piton dan Kaisar Lipan memimpin. Dia bisa dengan mudah mempengaruhi perkembangan situasinya dan dia bisa mendapatkan keuntungannya. Tapi untuk hal-hal yang mendesak, dia bisa menghindarinya. Jika semuanya berjalan maju, maka Presiden Juwo tidak akan hidup selama itu dan Asosiasi Tengkorak dan Tulang tidak akan menjadi sebesar ini. Sementara saat ini dalam kehidupan luas di luar kota Nanyuan saat ini di atas punggung Saroye. Setelah Nona Rona diselamatkan, dia juga pulih dari ekstasi awal dan dia juga mulai secara bertahap mengkhawatirkan nasibnya. Tentu saja Nona Rona tidak bisa mendengar percakapan antara Kincen dan Saroye. Dia hanya bisa diam-diam menatap pria di depannya yang sepertinya sedang bermain dengan daun wukong dan manik-manik mingkong di tangannya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Senior ini menyelamatkanku dan membawaku ke sini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang dia rencanakan? Kata Nona Rona. Dia merasa cemas. Dia berasal dari keluarga Luo di wilayah Bintang Arturus dan jarang keluar untuk berlatih. Meskipun dia telah ke kota Nanyuan 2 kali, namun dia hanya datang bersama klan untuk membeli barang.
dan dia tidak memiliki banyak pengalaman pribadi. Tapi dia tahu betul bahwa di alam semesta ada beberapa orang kuat dengan preferensi yang sangat menyimpang. Saya ingin tahu apakah senior ini akan memperlakukan saya sebagai bahan untuk memurnikan obat atau meminta saya melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima. Jika saatnya tiba, haruskah saya menolak atau haruskah saya mematuhinya dan mematuhi kebutuhannya? Kata Nona Rona. Memikirkan ini, jantung Nona Rona berdebar kencang dan dia gelisah. Dia sudah benar-benar tenang. Keterkejutan awal, tidak ada kebaikan yang tidak masuk akal di dunia ini, karena dunia ini terlalu telanjang dan terlalu penuh dengan penindasan yang tentu saja membuat hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Senior ini terus bermain dengan daun wukong. Mungkinkah dia menemukan kekuatan luar biasa dari daun wukong? Dirinya tahu daun ini terkait dengan rahasia keluarga. Ayah saya, keluarganya hampir musnah karena rahasia ini. Dia hanya bisa meminta dirinya untuk mengikuti Tuan Moklao lalu pergi ke tanah suci Taiyi di kota Nanyuan. Dia memberitahunya itu hanya dengan pergi ke tanah suci Taiyi, maka dia dapat tetap untuk melindungi rahasia guru dari tanah suci Taiyi. Rahasia ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Yang hal ini membuat Nona Rona begitu gelisah. Namun dia hanya bisa menunggu dengan tenang seperti burung puyuh yang diam-diam menunggu nasibnya. Tuan, gadis kecil ini gelisah sekali. Kata Saroye, dia merasakan emosi dari Nona Rona di punggungnya dan mau tidak mau berkata diam-diam kepada Kincen. Hal itu pun membuat Kincen tersenyum. Dia terus melirik daun wukong di tangannya. Orang-orang dari asosiasi tengkorak dan tulang seharusnya mengincar wanita ini karena harta karun ini. Meskipun hanya ada sehelai daun di tangannya, Kincen dapat merasakan bahwa pohon suci yang dapat menumbuhkan daun seperti ini itu jelas merupakan harta karun yang telah mendekati tingkat jantung ruang yang ditinggalkan oleh Kaisar Mingkong, yang bahkan itu cukup untuk menarik perhatian seorang kaisar teratas. Simpan. Begitu Kincen mengangkat tangannya, daun wukong itu langsung jatuh ke tangan Nona Rona. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan di kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini... Nona Rona mengambil daun wukong itu dan berpikir dalam-dalam. Sementara Nona Rona berpikir, mungkin Kincen akan mengajukan sebuah pertanyaan padanya. Akan tetapi Nona Rona menemukan bahwa perhatian Kincen sama sekali tidak tertuju padanya, dan sontak saja hal itu membuat Nona Rona tiba-tiba menjadi bingung. Senior ini tidak bertanya apa-apa padaku tentang asal mula benda ini. Apakah dia benar-benar tidak tertarik? Kata Nona Rona. Dia melihat ke arah Kincen. Dia menemukan bahwa Kincen benar-benar tidak memandangnya. Dia tidak percaya dan merasa kecewa. Tuan, Anda telah menyelamatkan gadis kecil ini. Tetapi gadis kecil ini tidak mengambil inisiatif untuk memberitahu asal-usul daun ini. Itu terasa sangat kasar. Kata Saroye. Dia berkata dengan agak sedih. Apakah kamu ingin aku memaksakannya untukmu? Diam saja. Lanjutkan perjalanan, kata Kincen. Dia mengutuk kepalanya. Dia menyelamatkan pihak lain karena Kincen melakukannya dengan santai. Dan Kincen bukanlah tipe orang yang ingin membalas kebaikan dengan kebaikan. Jika Nona Rona ingin membalasnya dan mengambil inisiatif untuk memberitahunya, maka Kincen tentu saja tidak akan menolaknya. Akan tetapi jika pihak lain tidak ingin memberitahunya, maka Kincen tidak mau repot-repot bertanya. Dibandingkan dengan warisan dan kepercayaan, apa itu daun wukong belaka? Kincen tiba-tiba terbang melalui kehampaan untuk waktu yang lama. Mata Kincen begitu tajam, dia telah menembus kekacauan yang tak ada habisnya di depannya. Dan dengan sekilas, Kincen dapat melihat bahwa ada sebuah kota yang menjulang tak berujung di ujung di depan kota. Kota ini itu nampak seperti dunia kecil yang mandiri, terbuat dari batu luar angkasa yang menakutkan. Lebih dari itu sangat megah dan sangat megah dari kota manapun yang pernah dilihat Kincen. Kota ini sangat luas
Dari kejauhan tampak seperti langit dan bumi tak berujung yang berdiri di sini. Bahkan tubuh Saroye dibandingkan dengan kota ini, aura kekacauan, bahkan Qinchen tidak dapat melihat akhir dari kota ini. Ini layak menjadi tempat inti di Laut Semesta Selatan. Dari kota Nanyuan ini memiliki penghalang spasial yang tak terhitung jumlahnya, setara dengan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan itu terlipat. Saya khawatir ini dapat menampung banyak orang di bidang bintang. Qinchen menghela napas dalam hatinya. Dia sudah lama mengetahui bahwa kota di laut kosmik itu megah, tetapi ketika dia melihatnya hari ini sungguh luar biasa. Tuan kota Nanyuan ada di depan. Anda pertama kali bawahan ini datang ke sini, sekarang kelihatannya itu biasa saja. Jauh sekali jika dibandingkan dengan markas klan Komodo saya, kata Saroye. Dia berkata dengan santai. Akan tetapi pada saat ini Qinchen mendongak dan melihat bahwa di atas kota ada sebuah kasti logam seperti benteng. Beberapa itu seperti piramida, beberapa lagi seperti kapal perang besar, dan beberapa lagi lebih seperti benua tergantung di sana. Ini seharusnya menjadi benteng terapung kota Nanyuan. Itu adalah harta rahasia mekanis tingkat kaisar. Itu dibuat dengan metode kimia khusus dan harus dikendalikan oleh kaisar ini. Itu adalah mesin perang populer di alam semesta Legium, dan bersama-sama mereka dapat mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan, kata Saroye. Dia menjelaskan kepada Qinchen. Mendengar itu Qinchen pun mengangguk. Dia juga telah mendengar ini dari leluhur Tuoba. Ketika leluhur Tuoba meninggalkan wilayah bintang ke-13 selatan untuk menjelajah laut alam semesta, dia bergabung dengan Legium Bayangan dan komandan Legiumnya memiliki benteng mekanik seperti itu. Ini adalah sebuah Legium, kata Qinchen. Dia menghela napas. Menggunakan benteng mekanis tingkat kaisar untuk mengumpulkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang dapat mereka gunakan jauh lebih kuat daripada masing-masing pertempuran terpisah sendirian. Seperti seorang kaisar biasa, jika dia ingin melawan Qinchen saat ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa merusak bulunya. Namun mengendalikan benteng mekanis ini itu berbeda. Sebuah benteng mekanis yang kuat, ditambah dengan kepemimpinan seorang kaisar agung dan berkah dari banyak orang kuat yang transenden, maka kekuatan yang meledak dapat melukai sehelai rambut di kepala Qinchen, dan cara seperti itu harus dikatakan menakutkan. Terlebih lagi, beberapa benteng mekanis tingkat kaisar teratas dapat dikendalikan oleh banyak kaisar, dan kekuatan yang mereka keluarkan bahkan dapat mencapai tingkat kaisar puncak. Tentu saja harta berharga seperti itu sangatlah langka, bahkan di kota Nanyuan tempat berkumpulnya banyak orang kuat di laut alam semesta, hanya sedikit kekuatan tingkat dewa yang memilikinya. Ayo pergi, kata Qinchen. Dia mengangguk dan berkata kepada Saroye. Oke tuan, kata Saroye. Dia menjawab sambil tersenyum. Setelah berhubungan dengan Qinchen selama berhari-hari ini, dia dapat melihat bahwa Qinchen itu adalah orang yang sangat santai. Segera tubuh besar Saroye pun langsung terbang menuju ke gerbang selatan kota Nanyuan. Di gerbang selatan kota Nanyuan banyak orang kuat yang masuk dan keluar. Beberapa mengambil token, dan mereka yang tidak memiliki token menyerahkan batu kristal satu persatu. Ini adalah kristal kosmik, sebuah mata uang universal laut kosmik. Kristal kosmik setara dengan semua energi yang dipadatkan oleh ahli transenden tingkat pertama yang telah berlatih selama 1 tahun. Kristal ini dapat dianggap sebagai satuan mata uang paling formal di laut kosmik. Dan di atas kristal kosmik terdapat batu kekacauan. Dan batu kekacauan setara dengan 10.000 kristal kosmik yang serupa dengan semua kekuatan yang diekstraksi dari seluruh urat mineral transenden. Dan di atas batu kekacauan ada kristal kaisar. Yang lebih kuat itu adalah mata uang umum dari ahli teratas tingkat kaisar. Tuan, karena kota Nanyuan ini adalah kota netral, siapapun dapat memasukinya. Tetapi jika Anda ingin tinggal di dalamnya, maka Anda perlu membayar setengah biaya kristal kosmik setiap tahun sebagai ganti token identitas. Hanya mereka yang memiliki token identitas yang bisa tetap tinggal di kota Nanyuan. Apakah Anda harus membayar setengah kristal kosmik setiap tahun? Kata Qinchen.
Dia terdiam. Seorang transenden biasa dapat menyelamatkan satu kristal kosmik dengan berkonsentrasi siang dan malam selama setahun. Tentu saja ini adalah metode yang paling memakan waktu dan tenaga. Jika dia pergi berburu atau bekerja untuk orang kuat, dia mungkin akan mendapatkan lebih banyak kristal kosmik, tapi hanya untuk menukar tempat tinggal 1 tahun membutuhkan setengah kristal kosmik, dan ini bukanlah tempat di mana orang-orang biasa bisa datang. Tapi coba pikirkan, menjalani kehidupan terpisah di domain bintang sendiri itu adalah hal yang normal. Misalnya di wilayah bintang 13 selatan, leluhur Tuoba keluar, kecuali dia bermigrasi ke kota Naniwan bersama suku dan pasukannya. Sementara itu akan mustahil bagi transenden untuk melintasi medan bintang yang tak berujung dan tinggal di kota Naniwan yang luas ini. Jika Anda datang sekali untuk berjualan dan membeli barang, maka Anda tidak perlu lama tinggal di sini. Dan Anda hanya perlu mendapatkan izin sementara dan akan mendapatkan harga yang lebih murah. Wush, melesat. Kemudian Saroye membawa Kinchen terbang langsung ke gerbang kota. Ini adalah gerbang selatan kota Naniwan, sangat luas dan megah, cukup untuk menampung banyak orang yang keluar dan masuk. Para ahli transenden yang tak terhitung jumlahnya berjalan di sini. Banyaknya jumlah mereka membuat Kinchen terdiam. Dibandingkan dengan alam semesta awal, kota Naniwan ini adalah tempat yang lebih besar dan jumlah ahli transenden lebih banyak daripada alam semesta asli. Kinchen terus melihatnya dengan penuh minat. Kinchen merasakan semua yang dia lihat. Kesegaran dan keterpisahan sangat jarang terjadi di alam semesta asli. Tetapi mereka ada di mana-mana di sini. Tentu saja ada juga orang-orang yang berada di bawah tingkat transenden yang masuk dan keluar. Tetapi mereka pada dasarnya adalah penduduk asli kota Naniwan, atau mereka datang dengan kekuatan besar lainnya, dan mereka sering melakukan pekerjaan serabutan tingkat rendah.